Yang akan menerimamu adalah dokter gigi spesialis konservasi gigi atau dokter gigi SPKG. Hai, ketemu lagi sama dokter gigi Elo Faik. Kali ini aku berada di Jova Dental Care, yang mana ini adalah tempat praktek baruku dengan suamiku tercinta. Kali ini mau sedikit cerita membahas tentang bagaimana sih kalau mau pakai BPJS Kesehatan untuk perawatan saluran akar. Nah, yang perlu kamu tahu sebelum kamu melakukan perawatan saluran akar gigi, kamu harus dipastikan kondisi gigimu itu mengalami pulpitis, nekrosis pulpa, atau abses, atau bahkan periodontitis apicalis. Wah, apa sih itu dok? Penyakit apa gitu ya? Tenang, kamu jangan bingung, kita pecah satu-satu. Ketika seorang dokter gigi di fasilitas kesehatan tingkat pertama atau fase ke-1 udah menyatakan kondisi gigimu ini perlu dilakukan perawatan saluran akar, maka biasanya dokter tersebut akan merujuk ke rumah sakit atau FKTRL atau Vaskes tingkat kedua, yang mana di Vaskes tingkat kedua itu yang akan menerimamu adalah dokter gigi spesialis konservasi gigi atau dokter gigi SPKG. Pada rumah sakit tertentu di daerah tertentu biasanya memang masih bisa nih diterima rujukan tersebut oleh dokter gigi umum. Tapi baru-baru ini ada peraturan terbaru yang menyatakan bahwa perawatan saluran akar atau PSA gigi hanya diterima oleh spesialis dokter gigi konservasi gigi atau SPKG tadi ya. Sehingga diagnosa gigimu itu atau kondisi gigimu itu salah satunya meliputi yaitu pulpitis, nekrosis pulpa, periodontitis apicalis kronis, atau mengalami abses, sehingga gigi itu biar bisa dilakukan perawatan di rumah sakit rujukan BPJS. Nah, jadi langkah pertama yang harus kamu lakukan adalah kamu memeriksakan gigimu dulu untuk mengetahui kondisi gigimu itu sudah mengalami fase apa, kondisinya gimana, dan bagaimana perawatannya. Jika kondisi itu masih layak untuk dipertahankan, ya lebih baik diusahakan aja. Cuma memang kekurangan dari BPJS adalah kamu harus mau antri dengan pasien-pasien yang lain karena perawatan tersebut juga membutuhkan proses atau prosedur yang sangat panjang, sehingga kamu mungkin akan sering bolak-balik ke rumah sakit untuk melakukan perawatan saluran akar gigi untuk hanya satu gigi itu tadi. Nah, misalkan di rumah sakitnya itu tidak ada dokter gigi spesialis konservasi gigi, kembali lagi ke kebijakan rumah sakit itu sendiri. Ada yang membolehkan, ada yang enggak. Jadi kalaupun enggak, biasanya kamu juga nanti akan diberikan pilihan untuk dirujuk ke rumah sakit yang di atasnya lagi, atau kamu membayar menggunakan umum atau tidak di cover BPJS. Seperti itu ya. Di next video kita akan buat pertanyaan ke dokter gigi spesialis konservasi gigi yang sering menerima kasus-kasus BPJS. See you on the next video. Dah. Jangan lupa subscribe, like, and share ya.